Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arthur Apriansyah dengan NIM 23010121130130139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Prika Pradana dengan NIM 230111211300089. Perkenalkan, nama saya Tegar Fajar Ramadan, nomor NIM 23010121140140147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wibowo dengan NIM 2301121140304. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang untuk nilai statistik yang diperoleh dari sampel acak untuk menggambarkan suatu populasi. Dan dalam pengertian lain, distribusi sampling ini adalah distribusi dari statistika yang diperoleh dengan memilih sampel yang memungkinkan dengan ukuran yang spesifik dari suatu populasi. Nah, setiap sampel yang diambil itu memiliki nilai statistik seperti rata-rata, simbangan baku, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang sebaran samping rata-rata. Sebaran samping rata-rata adalah distribusi dari sebaran rata-rata yang muncul dari sampel. Sebaran samping rata-rata diartikan sebagai sebaran samping dari suatu populasi yang didapat dengan menghitung statistik rata-rata untuk sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi yang sama. Suharyadi dan Purwanto mendefinisikan distribusi samping rata-rata adalah suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Sedangkan dalam bukunya, Grafeter dan Wallnau mendefinisikan distribusi samping rata-rata merupakan kumpulan rata-rata hitung sampel atau seluruh sampel acak yang memungkinkan dengan ukuran tertentu yang dapat diperoleh dari populasi. Distribusi samping rata-rata menurut Supranto adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan nilai-nilai dari rata-rata sampel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal distribusi sampling rata-rata. Jika peneliti mengambil sampel 100 dari 600 populasi, akan terdapat C600,100 kombinasi sampel yang mungkin. Dengan kata lain, akan terdapat sebanyak C600,100 rata-rata sampel. Jumlah rata-rata sampel tersebut cukup banyak sehingga distribusinya normal. Hal ini konsisten dengan dalil batas memusat. Distribusi sampling rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Mu X sama dengan mu sama dengan Rp 2000. Sigma X sama dengan sigma akar pi sama dengan akar n sama dengan 600 per akar 100 sama dengan 60. Selanjutnya, untuk menyelesaikan hal tersebut, kita akan menerapkan konsep menghitung luas daerah kurva normal. Z sama dengan X dikurang mu X dibagi X. Untuk X sama dengan 1900, Z sama dengan 1900 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Untuk X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka P 1900 lebih kecil X dikali lebih kecil 2050 sama dengan 45,25% ditambah 29,67% sama dengan 74,9%. B. PX lebih kecil 2050 untuk X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka PX lebih kecil 2050 sama dengan 50% dikurang 29,67% sama dengan 20,33%. PX lebih kecil 1900 untuk X sama dengan 1900, Z sama dengan 1900
kurang 2000 dibagi 60 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Maka PX lebih kecil 1900 sama dengan 50% dikurang 45,25% sama dengan 4,75%. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi nilai samping rata-rata. Itu soal nomor 2, DT Grade D Maker memiliki 7 karyawan bagian produksi atau dianggap sebagai populasi dengan keterangan upah per jam setiap karyawan seperti berikut. Karyawan Joe upah per jamnya 7, Sam upah per jamnya 9, karyawan upah per jamnya 8, Bob upah per jamnya 8, Jen upah per jamnya 7, Art upah per jamnya 8, dan Ted upah per jamnya 9. Tentukan rata-rata upah per jam karyawan di perusahaan tersebut. Kita ke pembahasannya saja. Pembahasan yang pertama meneliti seluruh populasi. Rata-rata populasi adalah mu sama dengan 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 7. 7 ini dari 7 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampel. Yang kedua, meneliti sampel. Misalnya peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 4 karyawan, maka ada 35 kombinasi sampel yang mungkin terambil dari perhitungan tersebut. T dalam kurung 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. Masing-masing kombinasi sampel memiliki statistik sampel atau rata-rata sampel 35 sampel tersebut. Sajikan pada tabel berikut ini. Rata-rata sampel 7,5, frekuensi 3, probabilitasnya 3 dibagi 35 sama dengan 0,0857. Rata-rata sampel 7,75, frekuensi 8, probabilitasnya 8 dibagi 35 sama dengan 0,2286. Rata-rata sampel 8, frekuensinya 13, probabilitasnya 13 dibagi 35 sama dengan 0,3714. Rata-rata sampel 8,25, frekuensi 8, probabilitasnya 8 dibagi 35 sama dengan 0,2286. Rata-rata sampel 8,5, frekuensi 3, probabilitasnya 3 dibagi 35 sama dengan 0,0837. Jadi jumlah frekuensi ini jumlahnya 35 dan jumlah probabilitasnya 1. Terima kasih. Nomor 3, MUX1 dikurangi X2 sama dengan MUX1 dikurangi MUX2 sama dengan 4500 dikurangi 4000 sama dengan 500. Sigma X1 dikurangi X2 sama dengan akar sigma 1 pangkat 2 per N1 plus sigma 2 akar 2 per N2 sama dengan akar 500 pangkat 2 per 100 ditambah 400 akar 2 per 100 sama dengan 64. P X1 min X2 lebih besar dari 600. Untuk menghitung probabilitas tersebut kita harus menghitung luas daerah yang dihasilkan dengan menggunakan konsep distribusi normal dengan tabel Z. Z sama dengan X min MU per sigma, karena X sama dengan X1 min X2, MU sama dengan MU X1 min X2, sigma sama dengan sigma X1 min X2, Z sama dengan X1 min X2 min MU X1 min X2 dibagi sigma X1 min X2. Untuk X1 min X2 sama dengan 600. Z sama dengan 600 dikurangi 500 per 64 sama dengan 1,5 sama dengan 44,06%. P X1 min X2 lebih besar dari 600 sama dengan 50% kurangi
44,06% sama dengan 5,94%.